Hai, halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Sandra Lango, dokter spesialis penyakit dalam konsultan dermatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas beberapa obat yang paling sering digunakan oleh penyandang rematik autoimun. Salah satunya adalah Methotrexate. Methotrexate beredar dalam berbagai merek dagang, misalnya Reutrex atau Metojack. Dan Methotrexate untuk penggunaan rematik autoimun biasanya digunakan bisa dalam bentuk pil dan juga ada yang dalam bentuk suntikan di bawah kulit atau suntikan subkutan. Teman-teman mungkin pernah mendengar bahwa Methotrexate ini digunakan sebagai obat kanker. Ini benar sekali, tapi dosisnya jauh lebih tinggi, berbeda dengan dosis yang biasanya kita gunakan untuk penyakit rematik. Nah, Methotrexate ini merupakan salah satu obat yang cukup efektif dan cukup aman yang paling sering digunakan oleh kami dokter rheumatologi untuk berbagai indikasi. Dan yang perlu diingat, Methotrexate ini merupakan golongan DMARD, Disease Modifying Antirheumatic Drugs. Jadi artinya dia tidak hanya mengurangi nyeri sendi atau mengurangi bengkak sendi, tapi juga berpengaruh pada menghambat perjalanan penyakit agar tidak bertambah berat, sehingga bisa membantu untuk mencegah cacat sendi ataupun kerusakan organ tubuh. Biasanya kami dokter rheumatologi menggunakan obat ini untuk indikasi beberapa penyakit yang berkaitan dengan radang sendi, seperti misalnya rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, lupus, Sjögren's, skleroderma, vaskulitis, myositis, dermatomyositis, polymyositis, psoriasis, dan juga berbagai jenis rematik anak. Anda tentu ingin tahu bagaimana cara kerja Methotrexate ini. Jadi Methotrexate bersifat sebagai antiinflamasi atau anti peradangan, tapi dengan menjangkau berbagai mekanisme. MTX adalah antagonis asam folat yang menghambat enzim dihidrofolat reduktase yang memiliki anti-inflamasi multiple terkait dengan kemampuannya menstimulasi pelepasan adenosin yang selanjutnya menekan fungsi inflamasi dari sel-sel neutrofil, makrofag, dan juga limfosit. Apakah MTX cukup aman dan efektif? Ya, teman-teman sekalian, MTX ini merupakan salah satu DMARD yang sudah digunakan puluhan tahun. Dan kalau teman-teman membaca semua panduan, guidelines, baik yang dari American College of Rheumatology maupun EULAR atau Perhimpunan Dermatologi Indonesia dan juga dari APLAR, kita bisa melihat bahwa pada beberapa penyakit rematik autoimun, misalnya rheumatoid arthritis atau psoriatic arthritis, MTX ini merupakan salah satu pilihan pertama yang bisa digunakan dan efektif, artinya bermanfaat baik digunakan tunggal maupun dikombinasikan dengan obat-obat yang lain. Kenapa dia digunakan sebagai pilihan pertama? Tentunya karena dia sangat efektif, cukup efektif, dan risiko toksisitas atau terjadinya efek samping sangat-sangat rendah, sehingga dia digunakan bertahun-tahun sebagai pilihan pertama. Penggunaan MTX ini dapat diberikan jangka panjang karena toksisitasnya yang rendah dan terbukti secara ilmiah dia bisa mengurangi peradangan, dia bisa mencegah cacat sendi, dan juga bahkan mengurangi resiko perburukan erosi sendi yang kita bisa nilai nanti kalau kita melakukan pemeriksaan radiologi. Dan selama terapi MTX ini memang kita memberikan suplementasi asam folat dengan dosis 5 mg per minggu yang biasanya digunakan 1 hari sesudah penggunaan MTX. Jadi dosis MTX ini akan dinaikkan secara bertahap dari 7,5 mg per minggu, kemudian bisa mencapai hingga 25 mg per minggu disesuaikan dengan kondisi Anda. Beberapa hal yang harus Anda perhatikan saat konsumsi MTX. Yang pertama, Anda harus konsumsi obat ini di bawah pengawasan dokter. Biasanya sebelum memulai MTX, secara ideal kami harus melakukan beberapa pemeriksaan pendahuluan terlebih dahulu. Misalnya, pemeriksaan darah lengkap, fungsi hati, fungsi ginjal,
hepatitis B, hepatitis C juga harus di-screening, pemeriksaan fototoraks sebagai upaya untuk menyingkirkan kemungkinan adanya TBC paru. Apabila memang dalam screening awal tidak ada kontraindikasi, maka kita akan memulai MTX dan tentunya ada pengawasan sesudahnya. Misalnya kita akan mengawasi beberapa efek samping yang berkaitan dengan sel darah, misalnya anemia, leukopeni atau trombositopeni. Dan kemudian tentunya ada pengawasan pada fungsi hati dan fungsi ginjal secara berkala. Satu hal yang sangat penting selama penggunaan MTX, jangan lupa harus menggunakan kontrasepsi yang efektif. Karena MTX tidak boleh digunakan selama masa kehamilan karena berisiko bisa menyebabkan cacat pada janin. Beberapa efek samping lain yang mungkin timbul selama penggunaan MTX adalah mual dan muntah. Apabila Anda mengalami kondisi ini, sampaikan keluhan Anda kepada dokter yang merawat. Dokter yang akan menilai apakah ada hubungannya antara keluhan Anda dengan obat yang sedang Anda gunakan, dan tentunya dokter akan mencarikan solusi yang terbaik untuk kondisi Anda. Kadang-kadang kita menggunakan dosis yang dibagi 2 dalam 1 minggu untuk mengatasi adanya efek samping ini, atau menambahkan obat anti mual dan bahkan mengganti dengan injeksi subkutan yang biasanya risiko terhadap gangguan mual dan muntah lebih rendah jika dibandingkan dengan obat minum. Ya, teman-teman sekalian, demikian pembahasan saya tentang methotrexate, salah satu obat rematik yang paling sering digunakan. Pada prinsipnya Anda tidak perlu takut mengonsumsi obat ini sepanjang di bawah panduan dokter Anda. Ingat, dia merupakan suatu obat yang sangat penting untuk mencegah cacat sendi, merupakan obat rheumatoid arthritis yang paling utama, dan pastikan saat Anda terdiagnosis menyandang rematik autoimun, Anda mendapatkan pengobatan yang spesifik, tidak hanya mendapatkan obat penghilang nyeri biasa. Teman-teman, salam sehat semuanya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua.